Halo, jumpa lagi dengan saya dalam acara bersama Pak Guru. Pada kali ini kita akan belajar tentang puisi rakyat. Anak-anak masih ingat apa itu puisi rakyat? Silakan, saya sudah menyiapkan tulisannya di bawah ini. Apakah itu puisi rakyat? Puisi rakyat dikenal sebagai puisi lama atau puisi tradisional. Menurut James Dananjaya, puisi rakyat adalah kesusastraan rakyat yang sudah tertentu bentuknya. Maksudnya tertentu bentuknya ini adalah ada aturannya. Ada aturan-aturannya. Misalnya jumlah baris tiap bait, jumlah kata tiap baris, jumlah suku kata tiap baris, dan juga rima akhir atau bunyi akhirnya. Itu ciri umum dari puisi rakyat. Maksudnya sudah terbentuk itu seperti itu. Nah, puisi rakyat ini pada umumnya sudah berkembang dan hidup di dalam masyarakat pada waktu zaman dulu. Bahkan ada puisi rakyat yang sangat terkenal sampai sekarang pun masih dipakai, yaitu misalnya pantun. Anak-anak, puisi rakyat sebetulnya terdiri dari banyak. Nah, 1. Pantun, 2. Syair, 3. Gurindam, 4. Mantra, 5. Peribahasa, 6. Bidal, 7. Pepatah, 8. Perumpamaan, 9. Seloka. Itu sebetulnya masih ada lagi yang lainnya. Tapi saya nanti akan memberikan 3 hal penting saja, yaitu pantun, syair, dan gurindam yang sudah sangat terkenal itu. Meskipun secara sekilas nanti kamu wajib memahami itu. Baik, kita lihat berikutnya. Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama, puisi rakyat, yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa di Nusantara ini. Pantun berasal dari kata petuntun dalam bahasa Minangkabau yang berarti penuntun. Pantun memiliki nama lain dalam bahasa-bahasa daerah. Misalnya dalam bahasa Jawa, pantun itu dikenal dengan parian. Bu Ninu sudah mengajarkan tentang parian, bukan? Nah, parian itu sama dengan pantun. Nah, dalam bahasa Sunda, pantun juga dikenal sebagai paparian. Maaf. Dan dalam bahasa Batak, pantun juga dikenal dengan nama umpasa. Lazimnya pantun itu terdiri secara umum ya, ciri-cirinya yaitu 4 baris tiap bait, rimanya A B A B. Nah, itu pantun ya. Dalam pantun ya, itu yang terpenting nanti ada 2 sampiran, 2 larik, 2 baris sampiran, dan 2 larik isi. Kita sudah mempelajari itu dan kalian yakin pasti ingat karena kalian sudah praktek membuatnya. Untuk pantun tidak terlalu saya bahas, nanti lebih baik saya bahas kebahasaannya. Kita lihat yang kedua, syair. Syair merupakan bentuk puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 larik atau 4 baris, sama dengan pantun. Hanya bedanya bunyinya, bunyi akhirnya, rimanya
bersifat datar atau rata. A, 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 A. Ini maksudnya rata itu bunyinya sama persis. A, 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 A. Syair merupakan rangkaian kisah. Jadi syair itu berupa cerita yang panjang. Oleh karena itu tidak, kalau hanya satu bait maka sebetulnya syair itu belum selesai. Nah, semua baris merupakan isi. Bahasanya tidak selesai dalam satu bait. Maka saya katakan tadi satu bait pasti belum selesai di dalam syair. Nah, ciri-ciri syair seperti yang terlihat. Yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris yang dalam setiap barisnya terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Yang kedua, bersajak atau berima itu sama ya. Bersajak A, 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 A. Artinya bunyi akhir dari tiap barisnya itu sama. Yang ketiga, semua baris adalah isi. Berbeda dengan pantun tadi. 2 baris pertama sampiran, 2 baris kedua isi. Yang keempat, bahasanya adalah kiasan. Jadi di dalam syair itu sebetulnya mengiaskan tentang sesuatu. Isi syair berupa nasihat, petuah, dongeng, atau cerita. Setiap baris dalam syair punya makna yang berkaitan satu dengan yang lain. Semua baris merupakan isi. Berbeda dengan pantun tadi. Ini ciri-ciri syair. Contoh syair. Aku ingin seperti bumi dan rembulan yang saling berbagi menerima surya. Tapi aku sering memonopoli perhatian tanpa menyisakan bagi yang membutuhkan. Anak-anak, contoh syair ini ada yang salah. Coba, apa yang salah kira-kira? Ini sebagai syair adalah syair tidak sempurna namanya. Apa yang salah kira-kira? Di mana? Iya betul, kamu pasti tahu. Pada baris kedua bunyinya tidak sama. Harusnya bunyinya bagaimana? Harus berbunyi an. Bunyinya harus an, bukan a. Surya, ini salah. Nah, bagus. Terima kasih atas perhatiannya. Yang ketiga, nah ini yang berupa gurindam. Gurindam adalah bentuk puisi lama yang terdiri dari 2 baris tiap bait. 2 baris tiap bait. Nah, kemudian kalau kita lihat tiap baris itu gurindam ini rimanya AA sama dengan pantun, tapi hanya terdiri dari 2 baris. Anak-anak, yang merupakan satu kesatuan yang utuh itu 2 baris itu. Jadi kalimat pertama atau baris pertama dan kedua itu merupakan satu kesatuan utuh. Gurindam dibawa oleh orang Hindu atau terpengaruh sastra Hindu. Gurindam berasal dari bahasa Tamil atau di India sana, yaitu kirindam, yang berarti mula-mula amsal atau perumpamaan. Jadi mula-mula sebagai perumpamaan. Baris pertama gurindam berisikan semacam soal atau masalah atau perjanjian. Sedangkan baris kedua berisikan jawabannya atau
akibat dari masalah atau perjanjian itu pada baris pertama tadi. Ini gurindam. Nah, cirinya kamu bisa baca sendiri. Kita juga sudah mempelajari sebetulnya. 1. Gurindam terdiri atas 2 baris tiap bait. Tiap baris memiliki suku kata sekitar 10-14. Tiap baris memiliki hubungan sebab akibat. Tiap baris memiliki rima atau bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Sedangkan isi atau maksud gurindam ada pada baris kedua. Isi gurindam biasanya berupa nasihat-nasihat atau filosofi hidup atau kata-kata mutiara. Zaman sekarang sering disebut sebagai kata mutiara. Inilah ciri gurindam. Anak-anak, berikut contoh gurindam. Ya, ini tapi menggunakan bahasa lama. Kamu lihat di situ, Pak Toto tidak akan membahas. Kita akan melihat yang lainnya, lebih pada kebahasaannya saja. Tetapi kalian perlu tahu, misalnya apa yang dimaksud dengan mantra. Coba kamu lihat sendiri, mantra, karmina ada di sini. Mantra itu kata-kata yang bertuah, kalimat-kalimat yang bertuah, yang tujuannya mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi alam atau mempengaruhi makhluk hidup yang lain ketika itu diucapkan. Dan biasanya mantra itu mempunyai daya magic, daya magis. Itu mantra. Sedangkan